welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Olga. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali mampir, kenalin, channel ini banyak banget sharing tentang tips dan pengalaman yang mungkin bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu topik apa aja yang udah aku bahas, teman-teman bisa langsung ke playlist aku aja. Dan teman-teman pilih mana topik yang interest buat teman-teman. Dan ya, bantu aku untuk kembangin channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah biar aku makin semangat untuk bikin konten. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak karena kalian sudah ikut mendukung channel ini. Oke, mungkin di sini aku nge-record pakai kacamata soalnya aku agak risih sebenarnya karena ada pantulan cahaya ke kacamata aku, but that's okay. Di video kali ini aku pengen sharing tips buat teman-teman yang lagi struggle atau yang lagi kepengen banget untuk belajar bahasa dan mungkin lagi stuck untuk belajar bahasa juga. Dan ya, aku ngasih tips berdasarkan pengalaman aku dan yang masih aku terapkan sampai saat ini gitu. Oke, jadi tips yang pertama, kalau misalnya kalian pengen belajar bahasa asing, kalian itu harus temukan dulu apa yang menjadi ketertarikan bahasa asing tersebut untuk teman-teman, atau mungkin apa yang memotivasi kalian untuk belajar bahasa asing tersebut. Nah, misalnya nih, kalian pengen belajar bahasa bahasa Jerman. Kalian tuh harus tahu kenapa kalian pengen belajar bahasa Jerman. Misalnya nih, kalian pengen kuliah ke luar negeri, atau mungkin kalian pengen kerja ke luar negeri, atau mungkin kalian pengen punya pacar bule mungkin. Dan tips yang kedua, mungkin teman-teman bisa download beberapa aplikasi. Dan kalau kemarin saya download aplikasi Babbel dan juga aplikasi Duolingo. Cuma dari antara dua aplikasi tersebut, aku paling suka dengan aplikasi Duolingo karena di situ tampilannya lebih simple aja, dan di situ juga berdasarkan level kita, dan soal-soalnya itu ada listeningnya, ada speakingnya juga. Jadi menurut aku itu aplikasi yang paling bagus. Terus yang ketiga yang aku lakuin itu aku belajar bahasa sesuai hobi aku. Dan di sini aku suka suka dengar lagu. Dan ya, waktu aku kecil aku sangat suka belajar bahasa Inggris. Dan waktu aku kecil juga orang tua aku itu sering putar lagu bahasa Inggris, dan that's why mungkin aku interest buat belajar bahasa Inggris. Dan waktu SD itu mungkin kurang lebih kelas 4 atau kelas 3 SD, aku itu nyiapin satu buku dan di situ aku tulis lirik lagu bahasa Inggris tersebut dan aku translate satu-satu. Bayangin, aku translate, aku buka kamus karena emang yang motivasi aku itu, aku emang suka belajar bahasa Inggris waktu itu. Aku pengen bisa menyanyi dengan bahasa Inggris. Itu motivasi aku waktu aku kecil dan terbawa sampai sekarang. Dan sekarang pun aku pengen belajar bahasa Inggris karena dulu awalnya aku pengen kerja di luar negeri, aku pengen kuliah di luar negeri. Itu sih yang menjadi motivasi aku. Dan misalnya teman-teman punya ketertarikan yang sama dengan aku seperti dengar lagu, teman-teman bisa ngikutin tuh. Jadi teman-teman nyiapin satu buku dan di situ teman-teman tulis lirik lagunya. Jangan diketik ya, ditulis lirik lagunya, dan itu teman-teman harus artikan satu persatu gitu. Cuma dalam bahasa Inggris ada kalimat yang kita tidak bisa untuk artikan kata per kata, jadi biasanya langsung per kalimat gitu. But that's okay, teman-teman belajar aja dulu, teman-teman coba dulu tips ini, dan itu memang sangat works. Dan cara ini emang udah aku terapin dari zaman aku kecil sampai sekarang. Aku belajar bahasa Belanda itu masih aku terapin. Jadi kalau untuk sekarang aku lagi belajar bahasa Belanda, dan ya aku dengerin lagu bahasa Belanda, aku tulis liriknya dan aku artiin satu-satu. Kalau misalnya aku nggak paham dengan lirik itu, biasanya aku tanya ke guru aku atau ke partner aku, kayak gitu. Jadi ya teman-teman harus tulis nih liriknya, jangan diketik ya, ditulis, karena semakin banyak kosakata yang kalian tulis itu bakalan di otak kalian itu bakalan tertanam. Contoh lain, kalau misalnya teman-teman suka nonton film, nah itu kan di filmnya itu biasa ada subtitle gitu. Nah teman-teman harus pasang
subtitlenya itu dengan bahasa asing yang kalian ingin pelajari. Misalnya nih, kalau aku pengen belajar bahasa Belanda, jadi subtitlenya itu aku ubah ke bahasa Belanda. Dan kalau misalnya kalian udah temukan word yang mungkin bikin kalian itu risih atau pengen tahu banget ini artinya apa sih, kalian catat dulu aja di buku. Nanti kalau udah selesai filmnya itu teman-teman bisa review lagi, ini kata-kata yang aku nggak tahu. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak tahu ini artinya apa, kalian itu buka kamus dan ya, kalian buka kamus dan tulis artinya di buku itu. Dan kalau kata-katanya udah ketemu, coba pilih beberapa kata yang kalian pengen tahu artinya dan pakai kata-kata itu di keseharian kalian. Misalnya kalian nemu kata, kalau dalam bahasa Belanda misalnya contohnya itu boekwinkel atau mungkin koop. Nah, boekwinkel ini dalam bahasa Indonesia itu toko buku, koop itu membeli. Jadi kalau misalnya nih aku pengen bilang aku pergi ke toko buku untuk membeli buku. Di sini aku bilang ik ga naar boekwinkel om boek te kopen, kayak gitu. Saya pergi ke toko buku untuk membeli buku. Dan di sini aku nyediain 2 buku. Jadi di buku aku itu ada kumpulan kosakata dan juga yang buku lain itu tentang gramatikanya. Nah, misalnya aku kasih contoh, di sini aku punya 2 buku gitu. Jadi ini buku khusus untuk kosakata. Nah, di sini aku lagi belajar bahasa Belanda dan di sini aku tulis kosakata gitu. Mungkin nggak begitu jelas di kamera, tapi aku pengen nunjukin aja. Jadi di sini misalnya ini bahasa Belandanya dan ini bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia dan ini bahasa Belandanya, kayak gitu. Dan yang selanjutnya, yang keberapa? Yang keempat mungkin. Dan ya, di sini kan udah banyak banget tuh channel-channel di YouTube yang bisa membantu teman-teman untuk belajar bahasa asing. Nah, teman-teman harus tontonin itu karena biasanya yang dari YouTube juga itu bagus untuk jadi sumber kalian kayak gitu. Dan di sini aku belajar bahasa Belanda dan yang jadi sumber aku itu ada ada 1 channel, ada 2-3 channel yang aku ikutin. Yang pertama itu Learn Dutch with Kim, kalau nggak salah, aku lupa nama channelnya. Terus yang kedua juga dari YouTube Adapel. Ada baiknya teman-teman gunakan YouTube itu untuk sarana pembelajaran, kan lumayan daripada kuotanya habis nggak jelas, ya kan? Itu yang keberapa nih? Yang keempat. Terus yang selanjutnya mungkin di kamar kalian atau mungkin di rumah kalian harus tempelin kayak notes gitu. Jadi misalnya bahasa Inggrisnya meja, bahasa Inggrisnya kursi. Aku kasih contoh misalnya ini kursi yang aku dudukin sekarang. Nah, di sini ini misalnya chair ya. Chair. Jadi jangan cuma kosakatanya aja. Teman-teman mungkin bisa tulis kalimatnya. This is chair, kayak gitu. Dan dari beberapa tips yang udah aku sebutin di atas, yang udah aku sebutin sebelumnya, itu sebenarnya yang paling works untuk otak aku itu pertama dengerin lagu, terus yang kedua nonton film. Dan ini bukan cuma nonton film ya, di sini aku juga nonton kartun karena aku senang gitu lihat gambar-gambar yang kayak gitu-gitu. Pokoknya aku senang liatnya dan secara nggak langsung itu tercerna di otak aku. Itu sih kalau menurut aku. Dan kalau untuk dengar lagu, emang aku dasarnya suka banget dengerin lagu. Dan kalau teman-teman dengar lagu, biasanya kan kita juga ikut pengen nyanyi gitu. Dan karena teman-teman ikut pengen nyanyi, teman-teman pengen tahu kosakata yang disebutin itu apa. Jadi secara nggak langsung teman-teman udah dapat beberapa manfaat gitu. Pertama dari kosakatanya, terus yang kedua juga dari cara speakingnya, pronunciationnya. Terus yang ketiga teman-teman juga tahu artinya apa. Itu sih kalau untuk dari dengar lagu. Dan kalau untuk dari nonton film, itu teman-teman juga dapat beberapa manfaat secara nggak langsung. Yang pertama kembali lagi ke speakingnya. Terus yang kedua listeningnya. Terus yang ketiga mungkin kayak dalam
realnya gitu, real life-nya kayak gimana, kayak gitu sih menurut aku. Dan apalagi ya, mungkin kurang lebih kayak gitu sih yang aku terapin dalam pembelajaran aku sampai saat ini. Dan kalau misalnya teman-teman punya saran yang lain, please untuk komen di bawah biar aku tahu juga, mungkin ada saran-saran yang lain yang bisa aku ikutin. Dan apalagi ya, udah sih mungkin itu aja. Oh iya, di sini aku pengen ngasih beberapa saran juga. Yang pertama, jangan pernah puas dengan tingkat level bahasa kalian. Karena kapan kalau kalian udah puas itu keinginan kalian untuk belajar itu udah nggak ada. Jadi selalu berapi-api dalam belajar bahasa. Itu yang pertama, jangan pernah puas belajar bahasa asing. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian udah pelajari bahasa asing ini, kalian harus pakai ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau misalnya kalian udah belajar kosakatanya, belajar gramatikanya, tapi kalau kalian nggak pakai, itu sama aja bohong. Dan lebih parahnya, kalian bisa aja lupa bahasa asing ini. Itu sih yang bisa aku kasih saran. Dan misalnya teman-teman punya pertanyaan, bisa komen aja di bawah atau DM aku di Instagram, dan pasti aku bakalan balas sesuai dengan pengalaman aku. Dan ya, see you on next video. Bye bye. Oh iya, jangan lupa di subscribe ya. Bye.